never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Welcome back to my channel, Digital Edu. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Masih bersama dengan Digital Edu. Kabar kali ini dari Kemenpan RB bahwa untuk kuota CPNS dan P3K 2022 resmi ditambah. Berikut rincian formasi terbaru ASN beserta cara daftarnya. Tapi sebelum kita lanjut, tekan dulu like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Dan jangan lupa share. Pemerintah telah menambahkan kuota untuk seleksi CPNS dan P3K 2022. Hal tersebut secara resmi telah dinyatakan oleh Kemenpan RB. Selain itu, penambahan kuota CPNS dan P3K 2022 tersebut tertuang dalam keputusan Menpan RB nomor 264 tahun 2022 yang mana kuota formasi untuk seleksi CPNS dan P3K tahun 2022 bertambah menjadi 1.200.429 formasi. Jumlah kuota tersebut lebih banyak dibanding kuota CPNS dan P3K yang telah disampaikan oleh Menpan RB dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI beberapa waktu yang lalu, yang mana pada rapat tersebut pemerintah akan kembali melakukan rekrutmen CPNS dan P3K dengan kuota sebanyak 1.086.128 formasi. Dengan rincian formasi CPNS 8.941 orang dari sekolah kedinasan dan 41.376 untuk Papua maupun Papua Barat. Sedangkan untuk perekrutan P3K nantinya terdiri dari kuota P3K pusat sebanyak 93.553 formasi dan P3K daerah sebanyak 942.257 formasi. Akan tetapi, angka tersebut telah berubah setelah ada tambahan formasi P3K yang diusulkan pemerintah daerah. Berikut merupakan rincian formasi CPNS dan P3K tahun 2022 setelah ada penambahan, yakni diantaranya 1. Pemerintah pusat sebanyak 95.324 yang terdiri dari guru sebanyak 50.000 formasi, dosen sebanyak 15.000 formasi, nakes sebanyak 7.000 formasi, dan jabatan teknis sebanyak 23.324 formasi. Yang kedua, pemerintah daerah sebanyak 1.054.276 yang terdiri dari guru sebanyak 758.018 formasi, nakes sebanyak 255.249 formasi, dan jabatan teknis sebanyak 41.009 formasi. Kemudian yang ketiga, ini adalah khusus untuk CPNS, yaitu sekolah kedinasan sebanyak 8.941 formasi. Dan yang keempat, khusus untuk Papua dan Papua Barat sebanyak 41.888 formasi yang terdiri dari P3K dan CPNS Papua sebanyak 28.895 formasi dan P3K serta CPNS Papua Barat sebanyak 12.993 formasi. Nah, sebelum melakukan pendaftaran CPNS dan pendaftaran P3K 2022, maka ada beberapa dokumen yang harus disiapkan. Dokumen tersebut yakni diantaranya yang pertama, file scan pas foto latar belakang merah maksimal 200 KB dengan format JPEG atau JPG. Kemudian yang kedua, file foto selfie atau swafoto. Ini maksimal 200 KB dengan format JPEG atau JPG dengan catatan foto harus jelas, tidak blur, dan tidak miring. Dan yang ketiga, file scan KTP maksimal 200 KB dengan format JPEG atau JPG. Yang keempat,
file scan surat lamaran maksimal 300 KB dengan format PDF. Yang kelima, file scan ijazah dan serdik atau STR maksimal 800 KB dengan format PDF. Yang keenam, file scan transkrip nilai maksimal 500 KB dengan format PDF. Dan yang ketujuh, file scan dokumen pendukung lainnya maksimal 800 KB dengan format PDF. Nah, sekarang ini adalah cara untuk membuat akun SSCASN untuk pendaftaran CPNS dan P3K 2022, yakni sebagai berikut. Langkah yang pertama, buka laman escasn.bkn.go.id. Maka muncul tampilan seperti ini setelah Bapak Ibu nanti sudah membukanya. Dan sebelum Bapak Ibu melangkah lebih jauh, saya sarankan untuk membaca alur atau tahapan. Bisa klik FAQ. Nah, setelah Bapak Ibu sudah membaca alur atau FAQ, maka langkah berikutnya adalah klik registrasi atau pendaftaran. Kemudian langkah yang ketiga, masukkan data diri. Jadi dalam langkah yang ketiga ini masukkan semua data diri Anda, baik NIK, nomor KK, nama lengkap tanpa gelar, tempat tanggal lahir dan sebagainya. Dan kemudian unggah scan KTP dan swafoto. Kemudian masukkan kode CAPTCHA dan klik submit. Berikutnya langkah yang keempat, setelah tadi Bapak Ibu sudah submit, maka Bapak Ibu bisa langsung close saja ya, atau ditutup. Kemudian Bapak Ibu kembali ke halaman escasn.bkn.go.id. Jadi lakukan seperti langkah yang pertama tadi. Kemudian kalau sudah muncul tampilannya, silakan diklik login. Nah, untuk login ini bisa di pojok kanan atas atau juga bisa diklik yang di bawah. Salah satu saja dipilih, langsung aja diklik login. Selanjutnya langkah yang kelima ya, setelah Anda klik login, maka muncul tampilan seperti di awal tadi. Kemudian isikan NIK dan juga password, lalu klik masuk. Lengkapi semua data yang masih kosong. Pilihlah jenis seleksi, kemudian instansi, jenis formasi, pendidikan, serta jabatan. Selanjutnya, jangan lupa upload semua dokumen yang diminta, lalu cek resume. Nah, inilah langkah yang terakhir, yaitu cetak kartu informasi akun. Namun, sebelum Bapak Ibu mencetak kartu informasi akun, pastikan dulu apakah sudah benar semua data yang Ibu Bapak masukkan ke dalam akun ESCASN. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, serta nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan kita, kemudian diberi rezeki, diberi kesehatan, diberi panjang umur. Saya mewakili Digital Edu mohon undur diri, sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.